Pelatih timnas Indonesia Sintayong tolak Australia bermain di Piala AFF. Media asal Inggris lagi-lagi remehkan timnas Indonesia. Pratama Arhan dan punggawa lain tegaskan siap tempur melawan Australia. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Media asal Inggris lagi-lagi remehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali diremehkan media Inggris Sportmail. Kali ini, skuad Garuda diprediksi kalah 0-2 dari Australia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Jasim bin Hamad Doha Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik dari grup D, namun skuad Garuda harus menunggu hingga detik-detik terakhir untuk memastikan kelolosannya tersebut. Kepastian itu baru didapat setelah Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1 pada laga pemungkas grup F pada Kamis 25 Januari 2024. Berbeda dengan calon lawannya Australia yang tampil meyakinkan dan finish sebagai juara grup, Socorus membungkam India dan Suriah, lalu bermain imbang dengan Uzbekistan. Dengan kiprah kedua tim wajar jika banyak yang lebih mengunggulkan Australia ketimbang Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Sportmail. Media asal Inggris itu memprediksi Australia akan mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0. Jelang laga timnas Indonesia versus Australia, supporter Indonesia kesulitan mendapatkan tiket. Ya, laga timnas Indonesia versus Australia tersaji pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jasim bin Hamad pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Meski begitu, ribuan warga negara Indonesia di Qatar kesulitan mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, sekitar 4.000 warga negara Indonesia yang hendak menyaksikan laga belum mendapatkan tiket pertandingan. Bahkan, laman penjualan online sempat mengalami gangguan karena banyaknya penggemar Indonesia yang mencoba membeli tiket. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji juga mengakui bahwa sampai saat ini belum ada kepastian berapa slot tiket yang didapat untuk mendukung Merah Putih. Untuk supporter yang ada di Doha, saya berharap bisa mendukung walaupun saat ini kondisinya masih kesulitan mendapatkan tiket. Kapasitas stadion yang dipakai kecil, sekitar 12.000. Kami akan selalu koordinasi dengan kedutaan, belum pasti berapa slot tiket untuk supporter timnas Indonesia. Sumarji juga mengatakan, meminta para supporter yang ada di Indonesia untuk memberikan dukungan dan doa agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Untuk supporter di Indonesia, saya berharap semuanya turut berdoa, memberikan dukungan yang ikhlas agar kami bisa meraih kemenangan, ujar Sumarji. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan tegaskan siap tempur melawan Australia. Ya, bek timnas Indonesia Pratama Arhan memastikan skuad Garuda sudah siap menghadapi Australia. Ia menjelaskan seluruh punggawa timnas Indonesia akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk laga nanti. Pratama Arhan pun berjanji akan memberikan yang terbaik jika dipercaya tampil sejak menit awal oleh Sintayong. Lebih jauh, Pratama Arhan menjelaskan timnas Indonesia sudah menjalani persiapan bagus untuk melawan Australia. Ia mengatakan seluruh pemain sudah bertekad untuk bekerja keras dalam laga nanti. Persiapan kami pemain, pelatih, dan staf sangat baik. Kami sangat siap untuk melakukan pertandingan nanti. Pemain sudah sepakat untuk bekerja keras di lapangan.
Dikalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Vietnam mengusung misi balas dendam. Ya, Vietnam sedang mengusung misi balas dendam kepada timnas Indonesia. Setelah dikalahkan di Piala Asia 2023, Vietnam berambisi membungkam tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2024 mendatang. Vietnam harus gigit jari setelah mengalami nasib tragis di grup D Piala Asia 2023. Skuad asuhan Billy Petrosier harus puas menjadi juru kunci klasemen akhir karena menelan 3 kali kekalahan beruntun. Salah satu kekalahan yang cukup menyakitkan ialah ketika tumbang dari timnas Indonesia pada laga kedua grup D. Mereka harus mengakui keunggulan skuad Garuda seusai takluk 0-1 lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Pada 2 laga lainnya, The Golden Star juga meraih kekalahan serupa. Mereka sempat tumbang 2-4 dari Jepang pada laga perdana, lalu menutup persiapan grup D dengan kekalahan dramatis 2-3 dari Irak. Seusai kekalahan menyakitkan dari timnas Indonesia itu, bek Vietnam Do Hung Dong menegaskan rekan-rekannya harus bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya setelah pulang lebih awal di Piala Asia 2023, salah satunya yakni menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya memang akan bersua pada matchday ketiga grup F. The Hung Dong ingin The Golden Star bisa membayar lunas kekalahan dari Indonesia pada duel yang berlangsung pada 21 Maret 2024 itu. Sekarang saatnya kita menatap bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik daripada jika Vietnam melunasi utangnya menghadapi timnas Indonesia, kata The Hung Dong. Meski sama-sama anggota AFF, Sintayong justru menolak Australia main di Piala AFF. Ya, timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023, sama-sama berada di bawah AFF. Ternyata pelatih timnas Indonesia Sintayong enggan menyebut laga ini seperti derby. Hal ini karena Australia memiliki kualitas yang jauh dari tim-tim dari ASEAN. Bahkan dia pun berpikir bukan ide yang bagus jika Australia bergabung untuk mencicipi Piala AFF. Saya tidak pikir ide bagus untuk main di Piala AFF. Australia lebih baik bermain di Piala Asia karena mereka memiliki sepak bola yang lebih maju. Australia sudah seharusnya bermain di Piala Asia untuk membantu mengembangkan sepak bola Asia. Menurut Sintayong, Piala AFF lebih pada mengembangkan permainan dari tim asal ASEAN, sehingga sudah seharusnya tim-tim asal ASEAN yang bertanding meski sebenarnya Australia berada di bawah naungan AFF.